Ibarat Ya, apa? Ibarat dalam hubungan, saya suka kamu tapi saya nyamannya dengan dia gitu. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi di channel YouTube ini bersama saya Denny Chandra, dan pada kesempatan kali ini kita kembali akan mengobrol dan berbincang-bincang dengan seorang penulis yang berdomisili di Kota Gudeg, Yogyakarta. Beliau juga telah menerbitkan belasan buku yang bertemakan self-improvement dan motivasi, serta beberapa novel juga di aplikasi Storyal dan Cabaca. Langsung saja kita akan ngobrol-ngobrol seputar dunia kepenulisan bersama Mbak Astrid Savitri. Oke, terima kasih Mbak Astrid Savitri sudah berkenan pada hari ini ngobrol-ngobrol bersama kita nanti seputar kepenulisan. oh ya, oke. Halo, udah Denny, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik, Mbak. Dan kalau saya lihat justru Mbak Astrid ini ketika pandemi ini justru lebih berkibar, lebih Kayak apa ya? bendera. Iya. Di awal saya pengen ngulik sedikit, kalau nggak salah saya dulu Mbak Astrid ini pernah sebagai penerjemah juga, Mbak ya? Tepatnya guru BIPA, Bahasa Indonesia untuk penutur asing. Oh gitu. Jadi itu belum terjun ke dunia kepenulisan ya? Belum. Jadi malah awalnya itu saya tuh random ya sebenarnya ya, belajarnya arsitektur, tapi terjunnya ke dunia bahasa. Jadi waktu lulus arsitektur itu malah saya, sebelum lulus arsitektur saya udah kerja sebagai pengajar bahasa Indonesia untuk penutur asing. Jadi pas lulus itu saya udah nggak mau kerja arsitektur lagi. Saya malah cinta banget sama pekerjaan yang saya kerjakan waktu saat kuliah gitu kan. Terus di situ soalnya saya yang bahkan kayaknya dari mereka saya belajar banyak gimana caranya menghormati bangsa sendiri. Jadi nasionalisme saya agak-agak naik tuh udah waktu saya mulai kerja di BIPA. Jadi dulu kan saya ya kayak ngelihat Indonesia tuh kayak pesimis gitu, ya kok kayak gini sih, banyak ini. Ternyata setelah bicara banyak sama mereka, belajar ya, karena otomatis kalau mereka belajar bahasa Indonesia nggak cuma belajar bahasa tapi budayanya juga. Misalnya yang dari UNESCO atau UNICEF itu kan kebanyakan dikirim ke daerah-daerah timur. Nah, otomatis mereka minimal harus tahu bahasa Indonesia dasar dulu supaya bisa survive. Nah, di situ saya jadi gurunya mereka lah gitu. Iya, jadi kalau kemarin ya 10 tahun ngajar di sana ya? Dari kuliah sampai lulus kuliah sampai muak gitu sana. Itu posisi di Jakarta waktu itu, Mbak ya? Enggak, di Jogja. Oh, Jogja juga. Di Jogja. Iya, jadi murid-muridnya, siswa-siswanya tuh datang ke Jogja, dikirim dari kantornya. Diplomat-diplomat tuh pada dikirimin di Jogja, mereka sih seneng aja karena kan kayak liburan kan. Jadi mereka, karena sebenarnya kalau di Jakarta kan nggak terlalu butuh bahasa Indonesia, karena kebanyakan orang di Jakarta mungkin bisa berbahasa Inggris dengan lebih baik ya daripada di daerah. Tapi dengan mereka ke Jogja gitu kan, otomatis mereka tertantang gitu. Karena di luar kelas, misalnya mereka nggak bisa bahasa Indonesia dasar gitu kan, gimana caranya mau nanya jalan misalnya, waktu itu mungkin kayak smartphone belum terlalu banyak dipakai gitu ya. Jadi mereka mau nanya jalan atau mereka mau nanya misalnya beli minum aja di restoran gitu kan, kemungkinan saya kalau di Jogja kan terpaksa di push untuk bisa bahasa Indonesia. Betul. Change banget gitu loh dengan mereka. Jadi mereka pengetahuan bahasa Inggris saya jauh lebih baik karena saya bekerja dengan mereka. Jadi ternyata berguna banget pas saya jadi penulis gitu. Kadang-kadang kita nyari referensi ya, kadang-kadang terbatas ya referensi bahasa Indonesianya. Saya sedikit lebih mudah daripada teman-teman saya dalam mencari referensi bahasa Inggris gitu. Jadi saya baca bahasa Inggris itu ya agak-agak lebih baik lah. Iya. Ya, jadi saya termasuk
ke dalam kelompok jutaan orang yang berprofesi tidak seperti jurusannya. Saya cukup bersuamikan arsitek saja. Iya, berarti Jadi arsitek kan masih ada lah dunia arsiteknya masih ya. Kan kalau mau jadi dokter tapi nggak kuat otaknya kan kawin aja sama dokter, jadi kan dipanggil Bu Dokter juga kan. Nah, karena saya prinsipnya juga gitu, dipanggil Bu Arsitek aja. Bu Arsitek juga. Tapi sebenarnya saya pernah sih kerja sedikit di arsitektur, tapi nggak terlalu nggak terlalu enjoy gitu, karena mungkin memang passion saya di bahasa dan menulis itu karena memang mungkin dari kecil sebenarnya dari kecil itu pengen banget jadi penulis gitu dari SD ya, dari SD itu kan saya tukang baca udah. Saya suka banget baca gitu. Ya mungkin karena zaman dulu juga nggak ada Google, nggak ada internet itu kan, generasi kita kan dipaksa untuk membaca gitu ya. Ya mungkin baca kayak Lima Sekawan, Sabta Siaga, kayak gitu. Tapi yang saya ingat ketika teman-teman saya masih baca Donald Bebek, saya udah baca Intisari sama Kompas loh. Oh, udah sama seperti dibilang tadi ya, selangkah di depan ya. Ya, saya kan Yamaha itu. Iya, pengen selalu jadi yang terdepan. Iya, jadi interest saya mungkin karena apa ya? Saya tuh kepo kali ya orangnya ya, kepo. Tapi waktu itu nggak ada internet, jadi mau nggak mau saya cari tahu tentang apa yang saya pengen tuh baca. Jadi misalnya gini, kadang-kadang lihat kucing gitu kan lewat gitu, yang ada di kepala saya, ini bahasa Latinnya apa ya gitu loh. Jadi saya terpaksa lihat cari apa gitu. Mungkin saat itu nggak langsung ketemu ya, karena kan kalau sekarang kan enak tinggal cari bahasa Latinnya kucing, saya bisa lihat di internet. Tapi kan dulu harus baca, cari baca. Jadi saya baca koran itu dari mulai teman-teman saya belum bisa baca koran, saya udah baca koran, udah baca. Kebetulan di rumah tuh bapak nggak terlalu pelit juga sih, jadi ada banyak majalah, ada banyak bacaan. Kebetulan juga di sekolah di SD saya tuh ada perpustakaan yang nggak bagus-bagus amat, tapi lumayan lah, bukunya banyak. Jadi guru saya juga sempat bilang, loh kamu ngapain baca Intisari, ngerti apa? Gitu. Tapi saya tertarik gitu, saya baca hal-hal yang teman-teman saya waktu itu belum baca. Nah mungkin dari situ saya lama-lama pengen biasalah, udah kita kan kalau penulis gitu ya, ada yang bagus gitu kan, saya juga bisa nih bikin kayak gini gitu kan. Iya. Biasanya kayak gitu. Nah terus mulai SMP itu mulai tahu, ternyata bisa ya kita ngirim artikel atau tulisan ke, waktu itu kan saya langganan Hai gitu kan, majalah Hai. Ya, kirim-kirim gitu, Hai sama Gadis. Itu udah termasuk majalah yang ngetop waktu itu ya. Nah, waktu itu kan top Aneka apalah gitu ya. Itu kan ngetop banget, dan mereka membuka kesempatan untuk siapapun menulis gitu kan. Cuman kan karena waktu itu pengetahuan penulisan saya secukupnya aja gitu. Jadi hanya menuangkan apa yang saya pengen tulis gitu kan. Ya saya beraniin ngirim itu udah ngirim cerpen kayak gitu kan, ya ditolak sih. Tapi paling tidak sudah ada pengalaman lah ya dari ketertarikan dia. Ada beberapa yang mungkin 1-2 itu yang dimuat, saya lupa majalahnya apa, mungkin Aneka kali ya. Tapi ya pakai nama pena, waktu itu kan belum pede, masih SMP SMA itu. Ya udah terus lama-lama ya justru belajar nulisnya banget yang serius itu justru setelah keluar resign dari BIPA itu. Di antaranya tuh ya cuman sekedar nulis aja deh, pokoknya saya nulis gitu, pengen ya memang kalau saya masuk toko buku tuh udah berhayal, nanti satu hari pasti buku ada di sana deh gitu, berhayal gitu. Jadi kekuatan impian itu bisa menjadi kenyataan ya, benaran ya. Benar, ternyata beneran itu seperti yang kita baca di buku-buku, kayaknya di bukunya udah, dan ini juga ada ya yang kayak gitu, saya lupa yang mana.
membahas tentang sedikit tentang itu, tapi saya waktu itu nggak ngerti itu apa, tapi benar-benar membayangkan gitu, begitu masuk toko buku, oke, buku aku nanti ada di sana tuh nanti gitu, suatu hari pasti ada di sana. Ya semesta mendukung gitu. Lumayan waktu yang cukup lama itu, sekitar 10 tahun Mbak ya, itu memutuskan Betul. untuk ganti profesi, fokus ke penulisan, itu ada momen tertentu nggak? Ada semacam apa ya, inspirasi atau apa? Gua harus nulis nih gitu. Ini kayak ininya ya, tonggaknya gitu ya. Iya. Sebenarnya ada dua hal. Satu, posisi saya udah enak banget waktu itu di BIPA itu. Waktu itu saya sampai di manajemennya itu. Jadi dari mulai guru apa ya istilahnya, mungkin guru honorer kali ya. Terus jadi Iya. guru tetap. Terus kemudian saya dijadiin apa namanya course course manajemennya. Saya merasa nyaman gitu loh. Saya merasa enak banget nih kerjaan gitu. Apalagi waktu itu gajinya $, dah. Oh sih. Jadi kan wah, tapi nggak tahu ya, somehow ada perasaan saya pengen berkarya gitu loh. Saya pengen punya karya. Saya nggak pengen selamanya ngajar gitu. Saya sangat ngajar, jangan salah paham, tapi saya suka sekali mengajar. Cuman saya perlu sesuatu, saya perlu satu hal yang membuat saya dikenang gitu, dalam artian minimal sama anak-anak saya gitu ya, Iya. keluarga saya deh gitu. Nah waktu itu kalau nggak salah 2010 2011 saya lupa, itu saya kan tadinya senang nulis, tapi terus terhenti karena saya kemudian tertarik arsitektur, saya tertarik menggambar, saya tertarik mengajar orang asing, saya menikmati semuanya gitu. Iya. Nah pada saat saya ada rasa mungkin apa ya, udah ya Panggilan jenuh jiwa atau kali ya. mungkin panggilan, mungkin pengen keluar dari zona nyaman, mungkin jenuh atau apa, saya nggak tahu namanya. Yang jelas waktu itu saya pengen banget bikin karya gitu, atau pengen banget sesuatu yang saya hasilkan sendiri gitu, dalam bentuk karya. Nah di situ saya ingat, oh iya ya, dulu tuh saya pernah pengen jadi penulis loh gitu, pengen jadi penulis, coba deh. Tapi terus saya ngerasa oke, saya punya benefit di bahasa. Waktu itu bahasa Inggris saya karena pergaulan bahasa Inggris saya lumayan baik, bahasa Indonesia saya juga sedikit lebih baik daripada teman-teman saya. Nah, saya nggak bisa nulis yang artinya saya nulis waktu itu kan saya nulis aja, tapi terus saya pengen oke, saya harus investasi belajar menulis. Akhirnya saya mulai cari materi, saya cari guru, saya cari orang-orang yang bisa saya curi ilmunya gitu. Jadi kemudian saya mulai karena saya udah punya bekal bahasa, saya mulai dengan belajar menulis itu. Jadi ya terus sampai sekarang. Itu langsung ini Mbak ya, langsung memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan lama, pindah ke penulis, atau masih tetap kerja dulu sambil ngebangun portofolio atau bikin karya dulu? Oke. Waktu itu sebenarnya momennya ngelahirin ya, jadi ya saya melahirkan terus udah deh saya pengen full time mom gitu lah ceritanya, pengen kan selama ini kerja mulu gitu. Gaya ya. Saya Sombong pengen dikit. coba jadi full time mom gitu kan. Oke, saya ngelahirin terus setelah anak saya mulai sekitar 3 tahun 4 tahun gitu, kok jadi gabut ya. Tadinya sibuk ngurusin anak, terus mulai agak gabut karena anak udah besar kan, udah bisa sedikit lebih mandiri lah, nggak usah yang kayak di bayi kan harus full time gitu. Nah, di situ mulai kepikiran tuh gitu ya, flashback gitu loh, flashback, oh iya ya dulu pengen jadi penulis, coba sekarang kayaknya mungkin waktunya ya gitu. Waktu itu saya resign sebenarnya bukan karena pengen jadi penulis, tapi karena pengen jadi full time mom. Oh gitu, iya. Tapi in between saya ya mungkin karena juga lebih banyak di rumah, lebih banyak mikir gitu, terus oh ya pengen jadi gini, jadi penulis tenangnya bisa diseriusin bisa nggak ya gitu. Tetap ragu juga sih. Nah kebetulan adik saya itu dia internet marketer, dia butuh
content writer gitu. Jadi saya bekerja untuknya juga gitu. Jadi malah justru pertama kali saya yang benar-benar terjun nulis tanpa malu-malu lagi itu sebagai content writer. Waktu itu sekitar 2 tahun 3 tahun saya ngurusi content writer. Jadi saya sebagai content writer dan saya membawahi beberapa content writer gitu untuk adik saya yang PM gitu kan. Iya. Nah dari situ mulai tergelitik gitu loh. Lama-lama saya kan mungkin orangnya bosan. pengen mengeksplor terus ya, harus ngerjain sesuatu yang baru dan yang baru lagi gitu ya. Benar kayak kalau udah kayak ngajar di BIPA itu kan mengajar sebagai pengajar BIPA itu kan menyenangkan sekali, suasana atmosfernya menyenangkan, gajinya juga menyenangkan gitu. Tapi kalau saya bosan gitu loh, bukan bosan ya, mungkin jenuh gitu ya, jenuh. Oke, saya pengen coba yang lain, pengen jadi ibu gitu, pengen jadi ibu yang nggak ngapa-ngapain di rumah gitu loh. Bukan nggak ngapa-ngapain, maksudnya yang tidak bekerja, gitu, ibu yang benar-benar di rumah gitu kan. Saya nikmatin tuh, asik banget jadi ibu, lama-lama jenuh. Jadi content writer jenuh. Jadi content writer mulai mikir, oke, aku harus bikin buku gitu kan, aku harus bikin buku, entahlah buku apa aja gitu kan. Terus search lah saya, cari-cari informasi gimana caranya ya bisa nerbitin buku bla bla bla. Terus ya udah mencoba, selain belajar itu saya tetap belajar gimana caranya jadi penulis dengan lebih struktural, dengan lebih teori-teorinya saya pelajarin gitu. Terus ya mulai coba-coba kirim ke beberapa penerbit di Jogja waktu itu, karena di Jogja kan kebetulan banyak sekali penerbitnya. Saya coba-coba ya ditolak semua sih udah. Banyak ditolaknya. Itu pas ketika memutuskan mau menulis buku dan menerbitkan karya itu, apakah Mbak Astrid belajarnya secara autodidak aja atau memang ada ikut pelatihan dengan siapa gitu, dengan penulis yang sudah terkenal, punya mentor atau apa gitu ketika pertama karir di kepenulisan? Pertama kali di penulisan antara otodidak plus mentor, jadi dua-duanya. Saya cenderung fast learner ya, jadi kalau saya belajar dari buku pun saya bisa cepat paham gitu. Tapi memang nggak bisa dipungkiri bahwa kalau kita punya mentor itu lebih ini ya, kita belajar teori kan, kita udah belajar teori dari buku-buku, dari artikel, dari buku-buku lah ya, dari kita udah tahu. Tapi dengan adanya mentor kita lebih tahu kayak apa ya, mereka kan udah pengalaman, jadi kita mengkombinasi antara teori dan pengalaman gitu. Nah, kemudian kita cari sendiri celahnya kita gitu. Jadi sebenarnya bisa dibilang dua-duanya saya mungkin berawal dari belajar sendiri, tapi kemudian saya merasa nggak puas, merasa kayak ini teori banget sih gitu kan, kayaknya harus ada yang ngajarin apa ya, triknya, kemudian bukan jalan pintas, tapi nunjukin jalan lah sebenarnya, nunjukin jalan. Karena kan kalau teori aja kan kadang bagus, teori memang diperlukan sekali gitu, tapi kalau ditambah pengalaman dari orang yang udah pernah itu kan mungkin sedikit lebih ini ya, sedikit lebih bisa membantu dan melihat faktanya seperti apa ya. Nah, betul di lapangan tuh kayak apa sebenarnya. Kemudian sebaiknya lewat jalan ke sananya tuh lewat pintu yang ini, nggak usah pakai lewat pintu yang itu, karena saya si mentor udah pernah ngalamin ini lewat sini aja gitu. Oke, kita lihat sendiri gitu. Jadi saya pikir dua faktor itu, saya nggak tahu, saya nggak bilang saya berbakat menulis ya, tapi saya berlatih terus menulis, dan kemudian dengan adanya mentor saya jadi lebih kayak batu itu kan diasah terus gitu ya jadinya lumayan lebih baik daripada orang lain gitu. Dari karena seperti yang ada yang mengatakan juga, walaupun bakat pun kita punya bakat yang memang di penulisan, tapi kalau nggak diasah ya akhirnya bakatnya juga nggak muncul ke permukaan. Betul. Jadi nggak benar kalau bakat, pasti ada orang yang sangat berbakat menulis ya, dalam artian dia tinggal catch up idea itu gitu. Tapi kalau mereka nggak berlatih cara menulis yang baik, saya kira juga tetap
apa ya? Akan mengalami Karena kesulitan juga dan akhirnya bakatnya betul, betul. justru seperti kita bilang tadi nggak muncul malah. Iya, iya, iya. Ada juga yang bilang katanya bakatnya cuma 3%, 97%-nya Iya, kan usaha gitu ya. Saya nggak usaha tahu dan siapa yang kerja ngomong, tapi keras. betul. Termasuk berlatih terus untuk menulis itu. Karena sampai sekarang pun meskipun sudah menerbitkan beberapa buku, saya tetap kayak kurang itu, tetap harus belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi. Soalnya pasti ada yang saya buku kemarin tuh kayaknya ada yang kurang deh, pelajarin lagi deh gitu. Kayaknya masih ya kayak gitu. Kalau Nggak kalau bisa. Mbak Astrid sih bukan beberapa lagi, udah puluhan kayaknya ya bukunya. Baru Paling nggak baru beberapa kok udah, baru beberapa. beberapa yang tahun kemarin ya, belum yang tahun-tahun sebelumnya beberapa lagi gitu kan. Masih Barusan ingat nggak 4 Mbak? tahun kemarin. Iya, masih ingat nggak buku tahun berapa dan buku apa yang pertama kali terbit? Uh, uh, tahunnya 2013. Buku yang pertamanya apa ya? Lupa. Lupa. Ada saking warnanya tuh. saking saking sudah banyaknya kayak lupa ininya. Itu Uh, bagaimana akhirnya bisa menemukan penerbit yang mau menerbitkan untuk pertama kali itu, Mbak? Biasa kan kalau kesulitan sebagai penulis, apalagi penulis pemula kan untuk yang pertama itu pasti kita agak apa ya, semacam kesulitan untuk meyakinkan penerbit nih kalau kita pengen diterbitkan oleh penerbit, apalagi di tahun-tahun 2000-an awal gitu sampai 2010 2000 ini masih yang apa self publishing kan belum terlalu ini juga kan, ya, belum terlalu booming. ya, ya. Waktu itu yakinnya gimana ya? Mungkin saya agak ada beruntung juga di situ. Jadi saya kebetulan apa ya? Kan saya ini ya ngirim ke banyak penerbit gitu kan, ya semuanya ditolak gitu. Dari ditolak itu saya nggak terima, dalam artian saya deketin gitu editor gitu kan, saya tanya kenapa sih ditolak, apa sih yang ini kurang, bla 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 gitu kan. Dari situ saya coba mempertajam lagi, menghaluskan lagi dan seterusnya. Mungkin dan satu hari, nah ini mungkin ada sedikit faktor luck di mana ada satu penerbit yang kayaknya oke deh, saya terbitin kamu buku kamu gitu. Waktu itu di self improvement ya, si self improvement. Apa ya judulnya, mental block apa waktu itu memang mental block sedang naik daun kali ya, udah ya Iya, ininya lagi booming. temanya gitu lah. 2013. Kebetulan saya bikin naskah itu, kebetulan penerbitnya butuh juga, dan kebetulan trennya lagi ada. Jadi di situ saya ngerasa itu sedikit faktor luck-nya saya di situ. Jadi, nah dari situ entah kenapa ya kebetulan penjualannya baik. Jadi terus ada penerbit yang lain tertarik gitu. Oh, kamu punya naskah yang apa? Itu saya coba sodorin yang ditolak-tolak kemarin itu udah. Saya coba sodorin, saya perbaiki dulu, terus saya coba sodorin beberapa tertarik dan ya akhirnya lama-lama banyak yang lebih percaya juga kebetulan kan apa ya karena saya nembaknya mungkin juga Jogja ya, Jogja kan jadi kalau satu penerbit biasanya gosipnya rumornya itu ke penerbit yang lain gitu, jadi saya mungkin menganggap itu sebagai faktor luck saya sih di situ. Nggak tahu ya faktor luck diiringi dengan karena saya udah banyak ditolak dan itu bagus sekali sebenarnya buat saya. Kalau saya nggak Dan pernah ditolak mungkin saya nggak. ini juga dengan apa selain faktor keberuntungan ya dengan kesiapan juga Mbak ya. Kalau walaupun kita ada keberuntungan tapi kalau kitanya nggak siap menerima itu juga akhirnya betul. buyar kan. Kesiapan saya berasal dari ditolak itu udah. Kalau saya jadi setiap naskah yang ditolak itu bukan bikin kita putus asa, tapi kita mencari kekurangannya di mana, direvisi, perbaiki, ya itu yang nanti diajukan lagi untuk naskah-naskah berikutnya. Iya, gitu. Jadi faktor lucknya mungkin hari itu ada itu, tapi kemudian saya juga mikir sama seperti Uda gitu. Kemungkinan juga bukan hanya itu, tapi kalau misalnya waktu luck itu datang, tapi saya juga nggak siap naskah yang bagus atau skill menulis saya saat itu belum baik, mungkin juga nggak
akan diterbitin juga sih. Jadi itu kayak saya juga kurang tahu gimana jelasinnya, mungkin udah lebih paham ini cara jelasinnya. Tapi Ya kalau ya, seperti yang ada kata-kata bijak yang juga bilang hasil itu nggak pernah akan mengkhianati proses yang sudah kita lalui, seperti itu kali ya. exactly. Iya. Benar. Dan Ya, kenapa jadi memilih faktor. kalau kebanyakan dari awal kepenulisan, dan saya juga baca beberapa bukunya Mbak Astrid kan Oh ya, lebih genrenya non fiksi ya. ya, genrenya non Kenapa fiksi. memilih genre non fiksi itu Mbak? Ada loh Mbak, saya punya 3 nih. Wah, thank you. Aku nggak nyangka, sumpah. Wah, makasih udah baca buku saya. Ya, Kenapa non tertarik memilih genre non fiksi Mbak? Sebenarnya saya tuh penyuka fiksi ya, penyuka novel gitu loh. Tapi memilih non fiksi karena enjoy dengan proses menulisnya gitu. Bukan berarti saya nggak suka nulis fiksi, karena saya tetap beberapa ada sekitar 8 novel saya digital diterbitin. Cuman nggak tahu, enjoy aja. Non fiksi itu lebih Jadi menyenangkan juga. Juga kan kalau menulis itu kan ada dua ya. Kita mengedukasi orang atau menghibur orang gitu loh. Nah, saya kan lebih interest saya lebih ke educate people. Tapi saya juga senang entertain people, juga senang sih lewat fiksi gitu. Jadi itu kayaknya lebih, kenapa saya milih non fiksi, lebih saya lebih enjoy entah prosesnya, enjoy terus visinya saya juga lebih jelas gitu kayaknya, to educate people gitu. Jadi penyuka fiksi menulis yang non fiksi gitu Pak ya. Jadi saya tuh kalau ke toko buku ibarat dalam hubungan, saya suka kamu tapi saya nyamannya dengan dia gitu. Dan yang terakhir bukunya apa nih Mbak, buku terbaru? Boleh kasih bocoran atau mau promo juga boleh. Tahun 2020 itu saya hampir nggak nulis naskah. Jadi proyek saya non naskah semua. Nggak tahu kenapa saya didapuk untuk diminta berkolaborasi untuk pekerjaan-pekerjaan yang bukan naskah. Jadi kayak saya tahun lalu saya dengan UNESCO sama Kementerian Parekraf itu malah lebih proyek untuk mengajarkan storytelling kepada UMKM. Kemudian tahun ini bulan Januari, Februari, Maret ini proyek saya malah apa, coba tebak? Bikin diminta untuk bikin storyline untuk short movie dan video klip. Nggak ada naskah-naskahnya, biar dikit ya udah ya. Oh, jadi 2020-2021 ini belum ada buku terbaru ya? Belum ada buku terbaru. Jadi kemarin tahun 2020 kemarin kan saya ada 4 buku yang terbit. Itu nggak ditulis pada tahun itu, di tahun sebelumnya. Tapi tahun lalu saya ada buku 2 buku self improvement, satu buku self improvement, 1 parenting, dan 2 buku lupa. Tapi yang ini self improvement, yang buku pertama saya yang pictorial book yang bergambar. Kemudian judulnya Hari Ini Atau Esok, dan ini kemarin tuh launchingnya Februari tahun lalu, agak sedikit terhambat karena Maretnya ada pandemi, jadi kita agak cancel dulu untuk promosinya, dan tahun ini baru kita mulai promosi lagi. Sementara yang satu lagi parenting, Good Mom Made Mistake, itu terbitnya kapan ya? Kayaknya pertengahan tahun lalu gitu. Sisanya saya nggak ngerjain naskah. Nah, 2 minggu lalu baru ada penerbit yang bertanya, kan kemarin ada buku dari Korea itu yang lagi tren kan, I Want to Die gitu, jadi tentang bunuh diri gitu kan. Iya. Nah di situ kebetulan juga saya pas habis baca buku itu tertarik banget, pengen bikin yang istilahnya bukan lebih ke
self love, karena kan selama 2020 kan tema-tema self love kan ini ya naik daun ya. Iya, Saya pengen lagi coba booming. ngejar itu. Nah kebetulan ada kemarin baru 2 hari yang lalu sih dihubungin penerbit, belum deal sih untuk menulis tentang self love ini. Tapi di antaranya saya kira-kira cuti nggak nulis itu ada 8 bulanan saya malah ngerjain hal-hal lain yang nggak berhubungan, malah lebih ke storytelling, mendongeng gitu yang lain. Tapi sayangnya mungkin kalau deal dengan penerbit ini mungkin April inilah saya mulai naskah lagi. Tapi secara umum belum ada buku baru untuk tahun ini. Oh, berarti yang hari ini atau esok itu udah di tahun kemarin berarti terbitnya ya? Ya, launchingnya Februari tahun lalu. Itu sebenarnya buku yang cukup sulit juga loh, udah menurut saya. Karena kan saya biasa nulis teks panjang kan. Kemudian penerbit saya mereka pengen bikin terobosan gitu dengan bikin pictorial book. Ternyata prosesnya panjang banget. Saya terbiasa nulis narasi, tiba-tiba nulis sesuatu yang harus digambar gitu kan. Jadi itu, ya itu setahun kira-kira nulisnya. Pictorial book ya nyebutnya ya? Itu ya, mirip komik book gitu atau seperti apa, Mbak? Lebih ke gini, jadi pertimbangannya gini, kita itu waktu itu targetnya adalah zilenial, bukan milenial lagi tapi zilenial. Iya. Nah, kita tahu semua bahwa zilenial itu rentang waktunya pendek banget, 3 sampai 5 detik gitu ya. Jadi di situ kita pengen bikin buku yang self improvement, yang mengajari bagaimana kita mencintai diri sendiri, tapi nggak lewat teks, karena kita menarget orang-orang generasi yang kalau lihat lebih dari 1 paragraf males gitu. Jadi kita bikin sekarang kayak gitu kan udah ya, kita mau nggak mau harus mengakui bahwa zilenial mungkin milenial juga tapi nggak terlalu. Jadi hasil riset itu yang menyebutkan untuk yang generasi Z itu kalau kita di 8 detik pertama nggak bisa menarik perhatian mereka, ya sudah, mereka akan lewatkan gitu. Iya betul. Jadi kita cuma punya kesempatan kurang dari 2 menit untuk menarik perhatian mereka. Nah, salah satu yang membuat mereka tertarik itu adalah visual. Nah, kita kerjasama dengan ilustrator. Jadi bukan komik tapi lebih ke mirip buku anak-anak, buku dongeng anak-anak. Tapi jadi 1 halaman tuh mungkin ada gambar-gambar. Tapi di dalam gambar-gambar itu kita punya sesuatu pesan yang kita sampaikan dengan hanya 2-3 kalimat. Gitu. Itu sulit banget loh udah untuk saya, karena saya biasa naratif kan panjang lebar berbab-bab, ada subbabnya lagi gitu. Itu perjuangannya 1 tahun loh. Jadi kita harus ini juga, biasa kita menyampaikan pesan di 1 halaman buku, mungkin pesan itu harus kita padatkan cukup dalam 2 atau 3 kalimat gitu ya. Betul. Dan di situ saya ciptakan seorang tokohnya namanya Mentari. Nah itu Mentari itu saya kondisikan sebagai anak umur sekitar antara 16 sampai 25-an gitu. Jadi kita memang karena kita target pembacanya nembaknya di sana. Nah, saya memposisikan si Mentari ini jadi di dalam hari ini atau esok itu kan ada tiga bab, kemarin, hari ini, esok. Nah, di bab kemarin itu saya bicara tentang Mentari yang mengalami kayak perasaan tidak dihargai atau perasaan minder, kan anak-anak umur belasan itu kan rata-rata kayak gitu ya problemanya. Kemudian pada saat di hari ini dia udah mulai sekitar kuliah gitu, saya coba komunikasikan lagi masalah-masalah mereka, terus saya jawab di situ. Kemudian pada saat esoknya itu adalah posisi di mana Mentari udah mulai sedikit lebih dewasa dan tapi masuk ke quarter life crisis gitu. Jadi ini menjawab problema orang-orang yang sekitar umurnya antara 16-an remaja sampai umur 25. Kita targetnya ke sana. Jadi tapi ya itu tantangannya adalah membuat pesan besar ke dalam 2-3 kalimat. Dan
lumayan, lumayan. Sebuah tantangan yang cukup besar juga untuk Betul, betul. gimana memadatkan kalimat ya, memadatkan pesan. Benar. Kayaknya gampang kan ya, ada ya, kalimat panjang pendekkan kayaknya gampang, ternyata enggak segampang itu. Jadi 1 tahun saya ngerjain itu, kemudian saya harus komunikasikan lagi dengan ilustrator, karena ilustrator kan harus tahu maunya saya gimana gitu. Terus ya udah, kita juga gandeng musisi untuk itu, untuk bikin soundtrack dari buku itu. Kemudian kita bikin, karena waktu itu sebenarnya kita ada podcastnya juga, tapi waktu itu sebenarnya nggak direncanakan. Podcast itu kita rencanakan setelah pandemi ada, dan kita nggak bisa nih promosi biasa kan, jadi deh kita bikin podcast yang menjawab permasalahan anak-anak sekitar remaja sampai dewasa muda gitu. Jadi kita bikin podcast, kita gandeng voice over, kita bikin apa ya, kayak sebentar lagi juga akan ada ada lomba cover lagu, pokoknya semua sesuatu yang saya sendiri belum pernah itu. Ini pertama kali saya dengan proyek ini, lumayan menantang dan menarik sekali untuk hari ini atau esok. Setelah di launching, di mana bisa? Apakah di toko buku atau bisa penjualannya secara online atau ada yang offline-nya juga, Mbak? Nah, ini kebetulan keduanya bisa. Jadi kalau di Gramedia, alhamdulillah bukunya masuk recommended book di mana-mana. Mantap. Belum jadi bestseller, tapi udah masuk recommended book. Terus kalau misalnya dibeli online pun di gramedia.com bisa, atau di toko, di marketplace, atau langsung ke toko online-nya penerbit gitu. Kalau toko online-nya penerbit malah dapat diskon kayaknya sih, cuma nggak tahu. Pokoknya saya terima royalti aja. Toko online-nya penerbit itu apa ininya? Toko buku Karisa ya. Toko buku Karisa. Karisa ya. Kayaknya. Ya di Shopee. Okay. Tapi di gramedia.com pun bisa dengan mudah diakses gitu. Saya nggak tahu udah masuk di Pusnas belum ya? Kayaknya belum sih, belum. Tapi kita ada rencana mau mendigitalkan juga, tapi bukan pictorial book-nya, tapi dalam bentuk textbook-nya. Jadi sebelum buku ini jadi pictorial book, saya kan sebenarnya bikinnya teks gitu, teks seperti biasa lah kita bikin buku gitu ya. Tapi kemudian di tengah-tengah jalan penerbit punya ide, oke, kita giniin. Akhirnya saya ubah lagi. Nah, yang ini kan masih ada nih teksnya. Sayang kan kalau nggak diapa-apain. Nah, saya mau poles lagi dan saya mau membuatnya menjadi buku digital, dan kebetulan ide ini disambut sama pihak penerbit juga. Cuman kita teknisnya belum tahu, masih mungkin sampai akhir tahun atau tahun depan belum terlalu dipikirin. Kita masih mikir ini promonya ini untuk lebih baik lagi, karena beriring dengan pandemi, jadi banyak strategi promosi yang harus diubah. Untuk buku hari ini atau esok ya. Semoga sukses dan ya bisa jadi bestseller. Amin. Kita akan ngomong terkait tadi beberapa kali Mbak Astrid sempat menyinggung masalah pandemi. Kan sudah hampir 1 tahun nih Mbak pandemi tahun, ini ya, dan ya mungkin kita disuruh untuk menyesuaikan diri dan bersahabat dengan pandemi ini. Betul. Udah dalam setahun pandemi ini, dari Maret dulu 2020 sampai sekarang udah Maret juga 2021, apa Mbak perubahan-perubahan yang Mbak Astrid rasakan sebagai seorang penulis, ya sedikit banyaknya berpengaruh lah ke karir dan karya-karyanya dalam kepenulisan. Oke, ada satu hal perubahan yang saya benar-benar takjub gitu dari pandemi ini. Artinya bukan pandeminya, tapi situasi yang mengubah. Tahun 2019 awal, ya 2019 awal atau 2018 akhir, saya lupa. Saya nulis satu buku judulnya Polusi Industri 4.0. Jadi dalam buku itu, balik lagi ke buku itu, waktu saya nulis buku itu, saya baca banyak referensi luar negeri dari banyak pihak gitu di luar negeri itu. Saya tuh takjub banget dengan satu hal, bahwa suatu hari kita nggak akan pernah kenal lagi namanya buku gitu. Saya nggak tahu itu prediksi mungkin ya, prediksi ahli.
Jadi dengan kata lain, jadi gini, mungkin analoginya gini, zaman zaman kerajaan-kerajaan dulu kan udah ya, orang bisa nulis di batu, di prasasti di batu gitu kan, kayaknya udah keren banget tuh, gila nulis di prasasti gitu. Saya nggak tahu tuh kalau typo gimana, masa ngambil prasasti baru lagi. Tapi kan intinya penulisan prasasti itu kan keren banget, dan waktu itu kemungkinan nggak ada orang yang berpikir bahwa prasasti ini akan hilang dan digantikan oleh kertas gitu kan pada zaman itu. Kemudian muncullah kertas, kemudian muncullah cetak, akhirnya jadilah buku gitu kan. Kemudian di sini di revolusi industri 4.0 yang sedang kita masuki atau sudah kita masuki sejak 2016, kita akan dipaksa untuk mendigitalkan seluruhnya. Seluruh hal dalam hidup kita kebanyakan akan menjadi digital. Atau berhubungan dengan artificial intelligence atau robot gitu kan. Nah, saya tertarik di sini. Kenapa saya hubungannya dengan pandemi adalah bahwa pada saat saya menulis buku itu, saya menulis prediksi, bukan prediksi saya, tapi prediksi para ahli yang memprediksikan bahwa hal-hal seperti yang kita alami sekarang di pandemi di 2020 aja, itu baru akan terjadi sekitar 2030 atau 2045. Tapi karena COVID-19 itu dipercepat. Nah, salah satunya adalah podcast seperti ini gitu kan. Kemungkinan seperti tadi udah bilang ya, sebelum 2020 mungkin podcast yang bukan tatap muka langsung kan mungkin nggak terlalu diminati, tapi ternyata itu menjadi satu hal yang biasa sekarang. Kemudian semua serba online, kayak pelajaran sekolah online, kemudian tukang sayur pun bahkan sekarang online gitu kan. Itu sesuatu yang kalau tidak ada pandemi tidak akan dipaksa dilakukan sekarang, itu mungkin akan 20-30 tahun lagi kalau menurut prediksi. Jadi apa hubungannya dengan penulis? Nah, ini yang saya lihat menarik gitu, karena kita sebagai penulis, saya terutama dulu berpikir bahwa oke, saya nulis buku terus udah gitu aja, nggak ya nanti biar penerbitnya aja gitu yang ini yang mempromosikan gitu kan, saya tinggal ikut aja gitu kan. Tapi ternyata nggak seperti itu. Penulis sekarang benar-benar harus bisa membranding dirinya sendiri kalau dia ingin serius menjadi penulis. Kalau ingin terjun langsung ke penulisan secara utuh, dia harus bisa membranding dirinya. Nah, ini yang teman-teman saya kebanyakan belum berpikir ke arah sana gitu. Jadi mikir, aku kan nulis cuma pengen nulis aja, biar senang-senang aja, syukur-syukur bukunya ini. Saya nggak bisa melihat itu lagi sejak pandemi berlangsung. Paling nggak ikut menyesuaikan diri dengan ikut menyesuaikan diri dengan kemajuan dan perubahan yang terjadi saat ini, seperti itu kali Mbak ya. Jadi istilahnya penulis untuk saat ini tidak hanya seperti beberapa tahun yang dulu yang cukup berkutat di belakang, di ruang kerjanya, menulis, ngirim naskah ke penerbit, ya sudah, biar nanti penerbit lagi yang bekerja. Itu udah nggak make sense lagi atau nggak relevan lagi dengan keadaan saat ini. Saat ini penulis juga harus ikut, harus ikut ikut mempromokan, harus aktif juga di media sosial, harus familiar juga seperti acara-acara launching yang sekarang bisa virtual via Zoom atau seperti atau mencari strategi lain ya, mencari strategi lain gimana caranya supaya pembaca muda itu tertarik dengan mempertahankan gaya mereka membaca, tapi tetap mendapatkan informasi yang holistik gitu, jangan lebih menyeluruh. Gitu. Kayak misalnya hari ini atau esok kan kita kalau hanya bergantung pada bukunya aja, walaupun dengan strategi bahwa udah ada gambarnya, udah kita bikin pesan-pesannya lebih singkat gitu. Tapi kalau nggak diikuti dengan strategi misalnya seperti podcast, atau nanti kan kita mau punya beberapa proyek lagi kayak beberapa lomba apa-apa gitu, itu mungkin bukunya ya biasa aja, nggak akan terlalu
terdengar. Iya, jadi harus bukan hanya tugas penerbit aja sekarang untuk memasarkan buku, tapi udah kolaborasi antara penulis, penerbit, dan juga dengan pihak-pihak lain supaya ya tetap gaungnya tadi tetap terdengar sampai ke audiens atau pembacanya. Iya, itu menurut saya sih. Iya. Untuk profesi penulis sendiri seperti apa nih, Mbak? Menurut Mbak Astrid untuk ke depannya? Di buku saya Revolusi Industri 4.0 itu saya menulis pekerjaan-pekerjaan yang akan hilang di masa depan. Untungnya penulis enggak. Enggak ya? Penulis bukan pekerjaan yang akan hilang di masa depan. Jadi kenapa? Karena hubungannya sama kreativitas. Jadi artificial intelligence dan kecanggihan teknologi tetap nggak bisa menggantikan kreativitas dan empati. Kreativitas dan empati adalah dua hal yang dimiliki penulis. Jadi alhamdulillah penulis nggak akan hilang gitu, nggak akan hilang seperti misalnya kayak pekerjaan-pekerjaan yang lebih rutin ya. Bahkan kalau nggak salah Badan Dunia apa sih lupa namanya, tapi dia memprediksi bahwa tentara pun akan profesi tentara pun akan hilang gitu kan, karena digantikan dengan teknologi ya. Siapa juga yang mau nerjunin manusia ke medan perang kalau robot aja bisa gitu kan, intinya gitu. Nah, untungnya penulis enggak. Jadi saya kira penulis di masa depan tetap akan menjadi profesi yang bergaung gitu. Bahkan mungkin semakin bergaung karena kita punya misi untuk selalu bisa mengedukasi generasi-generasi berikutnya gitu kan. Lewat tulisan-tulisan kita berusaha mempengaruhi mereka. Kita nggak bicara non fiksi aja, tapi bahkan fiksi pun bisa tetap mempengaruhi, menginspirasi orang lain kan. Jadi di masa depan saya kira profesi penulis itu tidak akan mati ya. Cuman mungkin caranya kita menulis mungkin sudah beda gitu. Artinya gini, dulu kan saya nggak tahu, zaman saya kan senangnya denger kaset ya. Sekarang mana ada orang denger kaset gitu kan. Nah, radio gitu ya. Nah, radio pun mereka tidak menggunakan kaset lagi kan untuk memutar lagu-lagunya, udah pakai Spotify, udah pakai apalah namanya itu yang keren-keren gitu, saya nggak tahu. Tapi intinya adalah di masa depan orang masih baca buku gitu. Jangan-jangan buku itu udah bentuknya audio misalnya. Oke, audiobook sekarang udah ini. Atau mungkin buku bentuknya apa? Hologram misalnya. Saya nggak tahu. Saya benar-benar nggak bisa membayangkan di masa depan itu buku bentuknya seperti apa. Apakah dia bentuknya chips kemudian ditanam atau apa gitu. Kita nggak pernah tahu. Nah, jadi profesinya sendiri masih ada, masih akan sangat dibutuhkan karena berhubungan dengan kreativitas dan empati itu nggak bisa diajarkan oleh robot. Tapi bagaimana nanti kita menulis atau menyampaikan pengetahuan dan imajinasi kita, itu yang perlu penulis sekarang dan masa depan mau belajar terus. Jangan merasa diri ya. Nah, mengupgrade diri. Selalu scale up gitu. Gimana cara scale up? Kalau sekarang kita nyantai, nyaman pakai Word untuk nulis ya, tapi kita kan nggak tahu di masa depan, dan masa depan itu mungkin 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi, saya nggak tahu. Intinya, ya penulis itu masih pekerjaan yang agung, tapi dia perlu perlu bisa beradaptasi dengan teknologi, karena di masa depan saya lihat memang teknologi akan mungkin menguasai banyak aspek dalam hidup kita. Katanya kan kalau siapa yang bilang ya, kalau spesies terkuat yang menang itu kan bukan spesies terkuat atau tercerdas, tapi yang paling bisa beradaptasi gitu kan, kalau nggak salah gitu, lupa saya. Tapi intinya jadi adalah tetap masih profesi penulis ini tetap masih akan eksis sampai kapanpun masih selama ini. Noble profession ya, masih sebuah profesi yang noble, tapi penulisnya sendiri yang harus bisa menyesuaikan diri dengan keadaan dan perkembangan serta kemajuan teknologi gitu. Dan tidak terjebak di zona nyamannya sendiri seperti itu, Mbak. Betul. Gitu ya. Iya. Saya ngelihatnya seperti itu sih udah. Mudah-mudahan nggak terlalu menakutkan ya. Saya waktu nulis tentang revolusi industri itu lumayan takut gitu. Oh, ternyata di masa depan kayak gini, takut banget ya tuh.
ya ternyata itu sesuatu yang nggak bisa kita hindari, Iya. inevitable gitu. Cuman yang bisa membuat kita survive ya cara kita beradaptasi aja. Semua kan seperti itu. Iya, seperti yang Mbak Astrid bilang tadi di buku Revolusi Industri yang Mbak bilang, ya mungkin kejadiannya baru di 2030, 2040. Tapi ya Mungkin. itu dan kita masih meraba-raba dan ini. Tapi ketika ada COVID ini kita dipaksa untuk cepat beradaptasi. Ya. Taunya setelah kita jalani juga nggak terlalu sulit, walaupun juga nggak mudah ya Mbak. Benar. Ternyata nggak semenyeramkan yang kita bayangin Iya. ya. Ya walaupun secara ini kita nggak bisa bilang mudah juga sih, walaupun kita harus perlu usaha ekstra untuk ya menyesuaikan ngobrol sendiri depan kamera kayak gini gitu kan. Ya, kayak Dulu gini kita nih, kan ngobrol sendiri depan kamera kan sesuatu yang nggak penulis banget gitu loh. Udah iya. kebanyakan penulis kan nggak nyaman dengan ini. Tapi ternyata saya terutama tahun lalu benar-benar harus belajar ngomong di depan kamera, natap kamera, dan apa ya, aneh banget kan menurut saya. Ya, tapi kan setelah kita jalani juga ya nggak terlalu Ya, menakutkan, nggak terlalu berat betul, juga sih ya. Yang penting betul, dari kitanya ada keinginan untuk berubah dulu dan menyesuaikan betul. diri. Itu Iya. penting banget itu udah untuk nggak hanya untuk profesi penulis ya, tapi untuk semua hal. Kemampuan kita menghadapi perubahan, dan perubahan itu kan nggak mungkin nggak ada kan, katanya sih yang abadi di dunia itu cuma perubahan Justru gitu kan. perubahan, iya. Nah kalau jadi gimana, kita nggak bisa dong melawan perubahan, kita nggak bisa dong mencegah perubahan terjadi. Yang kita bisa lakukan adalah kita beradaptasi, mengikutinya, itu fleksibel gitu kan. Itu menarik buat saya, belajar lagi itu menarik. Dan mungkin salah satunya beradaptasi itu tadi ya beberapa waktu belakangan saya lihat Mbak Astrid juga udah mulai ke fiksi ya, menulis fiksi dan Betul. beberapa novel ya. Ya, ada 8 novel digital. Oh, itu fiksi itu bentuknya di digital semua Mbak atau ada yang cetaknya? Ya. Hardcore. Ya, jadi saya sengaja tidak mencetak novel, tidak menerbitkan novel cetak. Kenapa? Karena saya target pembaca zilenial tadi. Kebanyakan sekarang pembaca zilenial memilih membaca lewat ponsel, lewat laptop. Nah, dan kemudian ini didukung dengan ada banyaknya platform web novel yang saya nggak tahu, menjamur banget gitu. Dan dari begitu banyak, mungkin yang dikenal orang hanya Wattpad ya, tapi sebenarnya Indonesia sudah punya minimal 2 yang saya tahu, Storyal dan Cabaca, itu adalah platform yang didirikan oleh bangsa kita sendiri gitu. Jadi saya agak nasionalis di sini. Saya nggak nulis di Wattpad karena alasan nasionalisme. tapi saya memilih produk dalam negeri, platform dalam negeri, karena saya memang nggak sengaja tidak mencetak novel, tidak menerbitkan novel cetak. Cuman satu, itu pun self publish karena saya kerja amat collab sama seorang komika Suci 6 waktu itu. Saya pengen bikin ini, tapi itu cuma satu-satunya dan itu terbatas banget. Tapi saya hanya menerbitkan novel digital. Ada banyak nilai positif dari saya menerbitkan novel digital. Satu yang saya suka banget itu adalah feedback langsung. Karena kan kalau kita nulis secara digital, pembacanya kan bisa langsung komentar, bisa langsung entah itu kritik atau memberi masukan, tapi dia bisa langsung berkomunikasi dengan saya sebagai penulis, dan itu menyenangkan sekali. Kan akhirnya saya tahu, oh ini nih ternyata pembaca senangnya yang kayak gini nih gitu kan. Oh ternyata kisah seperti ini kok pembaca kurang sip ya, oh ya saya tambahin kayak gini gitu kan. Nah di situ saya jadi kayak menerbitkan sambil belajar nulis fiksi yang bukan gue gitu loh, bukan fiksi gue, tapi fiksi yang orang lain memenuhi kebutuhan pembaca gitu kan. Ya kadang-kadang kita bisa aja idealis nulis yang gue banget gitu, bisa, tapi saya kira kalau tujuannya adalah menghibur atau mengedukasi, kita harus memakai kacamata pembaca untuk ini kan. Nah, itu yang saya senang banget dari kenapa saya lebih memilih menulis novel
secara digital adalah satu feedbacknya langsung banget, real time gitu lah, habis terbit langsung habis terbit langsung dikasih feedback gitu kan. Terus yang kedua adalah karena platformnya digital, saya mudah sekali ininya promosinya mudah karena kan tinggal ngasih link aja kan. Sementara jadi pembaca nggak perlu repot-repot, ada bukunya Mbak Astrid nih gini-gini, terus toko buku ya. Secara ini saya masih belum pede sebenarnya untuk nerbitin, tapi dengan novel digital ini saya jadi lebih tahu gitu. Oke. Nulis novel yang asik tuh kayak gini. Jadi benar-benar itu dua manfaat. Saya nulis, tapi saya juga dapat feedback langsung gitu. Itu mahal banget kan udah kalau feedback kan. Sebenarnya kalau buku cetak kan kita mungkin harus nunggu beberapa waktu sampai ada bedah buku, sampai ada mungkin fans yang ngirim DM, tapi nggak secepat itu, nggak se-real time itu. Cuma memang kalau untuk novel digital ininya kelemahannya adalah, bukan kelemahan ya, tapi menuntut penulis untuk promosi gitu. Jadi kalau kita kurang rajin promosi ya sedikit yang baca, intinya gitu aja. Kalau mau banyak baca, banyak promosi. Tapi kan sekarang promosi itu nggak sulit kan, tinggal buka Instagram, bikin teaser yang manis-manis gitu, terus ya udah jadi itu. Sebenarnya nggak sulit, cuma memang perlu status di WA, broadcast di WA, Telegram juga bisa ya. Betul banget. Tinggal klik, mudah sekali. Memang perlu lakukan sesuatu gitu aja, nggak bisa ongkang-ongkang ya, diam-diam itu tadi harus mau nggak mau penulis saat ini harus mengikuti juga perkembangan teknologi serta perubahan sikap dari pembaca yang zaman generasi zilenial saat ini kan. Oke, terima kasih Mbak Astrid atas waktunya buat ngobrol-ngobrol bersama kita di hari ini. Semoga sukses terus untuk buku-bukunya dan ditunggu ya karya-karya selanjutnya. Terima kasih juga sudah dibolehin numpang terkenal di Komunikata. Terima kasih buat wawancaranya ya, ngobrol-ngobrolnya hari ini. Oke, terima kasih Mbak. Sekali lagi terima kasih Mbak Astrid, dan mungkin kalau ada isu-isu menarik tentang kepenulisan di lain waktu mungkin kita akan ajak Mbak Astrid buat ngobrol-ngobrol lagi. Baik, terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Baik teman-teman semuanya, demikian tadi obrolan kita dengan Mbak Astrid Savitri. Semoga bisa menjadi inspirasi dan bermanfaat bagi teman-teman yang akan menekuni dunia kepenulisan atau yang berniat untuk menjadi seorang penulis. Nantikan video-video inspiratif lainnya yang akan tayang di channel YouTube ini. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan komen, serta teman-teman juga bisa follow saya di Instagram @dennychandra. Demikian, terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video-video berikutnya.